Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi kedua, proses belajar, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi proses belajar, materi inisiasi kedua ini pengertian proses belajar. Cakupan materi yang pertama adalah pengertian proses belajar, yang kedua ciri-ciri proses belajar, yang ketiga fase-fase proses belajar. Indikatornya, setelah mempelajari inisiasi kedua ini, Anda diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Menjelaskan pengertian proses belajar, 2. Menjelaskan ciri-ciri proses belajar, 3. Menjelaskan fase-fase proses belajar. Kajian materi pada proses belajar yang pertama adalah pengertian proses belajar, yang kedua ciri-ciri proses belajar, yang ketiga fase-fase belajar. Pengertian proses belajar, pengertian dari proses belajar adalah usaha aktif seseorang yang dilakukan secara sadar atau tidak untuk mengubah perilakunya yang meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, di mana hasilnya bisa benar atau salah. Untuk membantu keberhasilan proses belajar, seseorang perlu dipahami ciri-ciri proses belajar yang dilakukannya. Dengan memahami ciri-ciri proses belajar tersebut, seseorang mengajar akan dapat membantu berlangsungnya proses belajar secara efektif dan efisien, serta akan mendapat meramalkan keberhasilan dari proses belajar tersebut. Ciri-ciri proses belajar kalian bisa lihat pada gambar di sini, bisa dipahami dan dicermati sendiri. Penjelasannya adalah yang pertama adalah belajar adalah proses aktif orang yang belajar. Seorang akan belajar melalui beragam aktivitas yang dilakukannya sendiri dalam mempelajari materi tertentu. Dalam kegiatan penyuluhan pertanian, petani harus giat melakukan percobaan, misalnya percobaan penanaman varietas baru, percobaan pengendalian hama dan penyakit tanaman, percobaan pemupukan, percobaan cara bercocok tanam. Yang kedua adalah belajar hanya dapat dilakukan oleh individu yang belajar. Proses belajar hakikatnya adalah rangkaian proses rangsangan dan tanggapan. Dari rangkaian proses ini akan dihasilkan retensi sebagai hasil dari proses belajar tersebut. Misalnya seorang petani melihat demonstrasi tentang bagaimana cara menggunakan pupuk urea tablet di sawah. Dari adanya rangkaian tersebut, proses rangsangan dan tanggapan ini pada akhirnya akan terbentuk hasil belajar atau retensi tentang bagaimana cara menggunakan pupuk urea tablet sawah. Yang ketiga adalah kemampuan belajar. Setiap individu berbeda-beda. Sebenarnya tidak seorang pun yang memiliki kemampuan belajar yang persis sama dengan orang lain. Kemampuan belajar seseorang ditentukan oleh faktor biologis, fisik, dan psikologi seperti bakat, minat, tingkat kecerdasan, umur, pengalaman, tingkat pendidikan, keadaan fisik, dan keadaan psikis. Yang keempat, belajar dipengaruhi oleh pengalaman. Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh pengalaman, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Di dalam otak manusia seolah-olah bisa digambarkan adanya pengaturan pengalaman yang dimiliki seseorang sebagai hasil belajarnya selama ini di dalam suatu tatanan keteraturan yang disebut peta kognitif. Yang kelima, belajar melalui indera, di mana pada dasarnya seseorang belajar melalui indera, diantaranya indera penglihat dan indera pencium. Anda pasti ingat pepatah yang mengatakan kalau saya mendengar, saya lupa. Kalau saya mendengar dan melihat, maka saya ingat. Jadi sangat beragam cara orang melakukan proses belajar. Golongan pertama disebut sebagai Eye-minded, golongan yang kedua dikenal dengan Ear-minded, sedangkan golongan ketiga diketahui sebagai Motor-minded. Yang keenam adalah belajar dipengaruhi oleh kebutuhan yang terasa dari para pelajar.
Dalam teori motivasi disebutkan bahwa tiada satupun tindakan manusia yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan. Artinya, semua tindakan manusia didorong oleh kebutuhan yang dirasakannya, termasuk tindakan untuk melakukan proses belajar. Semua kebutuhan dirasakan oleh para pelajar akan menjadi pendorong proses belajar siswa. 7. Belajar didorong atau dihambat oleh hasil belajar. Hasil belajar yang diraih oleh pelajar dapat menjadi pendorong atau penghambat proses belajar. Dalam suatu periode pembelajaran biasanya akan ada sekian banyak tujuan pembelajaran. Belajar dipengaruhi oleh keadaan fisik orang yang belajar dan lingkungannya. Proses belajar adalah aktivitas individual pelajar, baik aktivitas fisik maupun mental yang dibarengi dengan perasaan atau emosi. Contohnya, cacat fisik akan mempengaruhi proses belajar seseorang. Demikian pun kondisi sakit, letih, atau capek. Selanjutnya adalah fase-fase proses belajar. Fase-fase proses belajar itu dipengaruhi oleh faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar. Anda bisa baca sendiri atau bisa dilihat pada gambar 2.9 faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi proses belajar. Di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah tujuan belajar, di mana tujuan adalah hasil dari suatu proses dan tujuan ini akan menjadi arah kemana usaha kita lakukan, sehingga tujuan adalah sesuatu yang ingin diwujudkan atau dicapai dari suatu tindakan yang dilakukan oleh manusia. Tujuan belajar adalah hasil yang ingin dicapai setelah seseorang melakukan proses belajar. Yang kedua adalah tingkat aspirasi, di mana aspirasi atau cita-cita adalah sesuatu yang ingin diwujudkan di masa datang. Dalam kamus Webster's New Collective Dictionary disebut oleh A. Merriam-Webster tahun 2006 bahwa aspirasi terkandung adanya hasrat atau desire atau dorongan yang sangat kuat untuk mewujudkan sesuatu, dan yang akan diwujudkan ini adalah sesuatu yang luhur atau high atau yang besar atau great. Jadi aspirasi atau cita-cita adalah sesuatu yang luhur atau besar yang ingin diwujudkan seseorang. Yang ketiga adalah pengetahuan akan keberhasilan dan kegagalan yang dialami. Teori kompensasi menerangkan bahwa setiap orang yang gagal melakukan sesuatu akan berusaha bangkit kembali menebus kegagalannya dengan melakukan kompensasi, bahkan bukan hanya kompensasi tetapi overkompensasi, dan overkompensasi akan dilakukan seseorang apabila ia mengetahui letak kegagalannya dan tahu cara memperbaikinya. Proses belajar seseorang akan berjalan dengan lancar apabila hasil belajar baik atau buruk dapat diketahuinya dengan segera. Yang keempat adalah pemahaman terhadap segala sesuatu yang dipelajari. Salah satu faktor psikologis yang mempengaruhi belajar adalah pemahaman tentang segala sesuatu yang dipelajari yang menyangkut semua aspek yang perlu dipahami untuk menerima kenyataan tentang kebenaran dari segala sesuatu yang dipelajari. Pemahaman adalah hasil dari proses pemikiran yang sistematis dan jelas. Yang kelima adalah umur belajar. Umur sebenarnya bukan merupakan faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Yang dilibatkan umur adalah faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Proses belajar dilakukan seseorang mulai dari lahir sampai mati. Fakta sebenarnya rata-rata kemampuan belajar manusia akan berkembang semenjak dilahirkan sampai mencapai usia tertentu, kemudian berangsur menurun dan akhirnya akan menurun secara drastis pada usia tertentu pula. Dengan demikian, periode umur seseorang dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama periode kanak-kanak, yang kedua periode remaja, dan yang ketiga periode dewasa. Yang keenam adalah kapasitas belajar. Kapasitas belajar adalah faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar seseorang. Faktor keturunan akan sangat mempengaruhi besar kapasitas belajar seseorang. Tidak ada satupun cara yang paling akurat untuk mengukur kapasitas belajar seseorang secara langsung. Kita hanya bisa melihat indikatornya, yaitu apa yang dipelajari dan dimengerti,
oleh seseorang. Jadi dengan melihat apa yang dipelajari dan dimengerti oleh seseorang dalam periode waktu tertentu, kita akan dapat menentukan besarnya kapasitas belajar orang tersebut. Evaluasinya, yang pertama adalah proses belajar tidak dapat diwakilkan atau dicangkokkan adalah manifestasi ciri belajar. A. Proses aktif dari orang yang belajar. B. Hanya dapat dilakukan oleh individu yang belajar. C. Kemampuan setiap individu berbeda. D. Didorong atau dihambat oleh hasil belajar. Isinya adalah B. Yang kedua adalah seseorang yang belajar sesuatu sesuai bakatnya akan mempunyai kemampuan belajar yang lebih besar. Pernyataan ini sesuai dengan ciri belajar. A. Belajar adalah proses aktif orang yang belajar. B. Belajar hanya dapat dilakukan oleh individu yang belajar. C. Kemampuan belajar setiap individu berbeda-beda. D. Belajar dipengaruhi oleh pengalaman. Isinya adalah C. Selanjutnya evaluasi yang ketiga dan 4 bisa dibaca sendiri dan dipahami sesuai dengan jawabannya. Untuk daftar pustaka, referensi utamanya dari Padmawiharjo, H.R. Sudianto 2019, BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Referensi tambahannya adalah Tantowi Z 2010, bukunya Psikologi Pendidikan, Jakarta, Yayasan Kanisius. Yang kedua adalah Katrina Tri Anit tahun 2005 dalam bukunya Psikologi Belajar, Semarang, UPT MKK UNES. Profil saya bisa dibaca sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.